Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Ya pemirsa, waspada pula dengan modus kejahatan yang semakin beragam. Seperti di Cipondoh, Kota Tangerang yang akhir-akhir ini heboh dengan isu pocong gadungan yang merampok rumah warga. Polisi meminta masyarakat waspada. Viral video pocong gadungan meresahkan warga Cipondoh, Kota Tangerang, Banten akhir-akhir ini. Dalam video, pocong gadungan menakut-nakuti warga hingga warga kabur dari rumahnya. Saat itulah pocong palsu merampok barang-barang berharga di dalam rumah. Usai viral pocong gadungan, aparat Polsek Cipondoh meningkatkan patroli khususnya di malam hari. Kalau untuk di Cipondoh sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera melapor jika menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ke informasi soal keuangan, pemirsa Anda yang punya cicilan kredit di bank dengan suku bunga tidak tetap, siap-siap harus bayar lebih mahal 3 hingga 4 bulan lagi. Kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5% demi meredam rupiah. Pilih makan seadanya agar cicilan tidak kena denda adalah realitas pahit yang kerap dihadapi masyarakat. Tidak hanya denda, tunggakan cicilan bahkan bisa mengancam nyawa. Seperti yang dialami Rizky Nur Aldriansyah yang disekap di sebuah showroom motor di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur gara-gara nunggak cicilan motor 2 bulan. Korban ditemukan dalam kondisi lemas di lantai 2 usai diculik dan dianiaya 2 terduga pelaku. Rizky mungkin hanya satu dari ribuan warga yang bisa kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan kreditnya. Sekitar 3 bulan lagi, masyarakat yang punya cicilan kredit bank dengan bunga tidak tetap bakal menghadapi kenaikan cicilan bank. Baik itu kredit usaha, kredit pemilikan rumah atau KPR hingga kredit kendaraan bermotor. Kenaikan cicilan kredit merupakan imbas putusan Bank Indonesia yang kemarin resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5% menjadi 5,25%. Sebelumnya selama 7 bulan terakhir, suku bunga acuan ditahan di 4,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan kenaikan suku bunga acuan untuk menstabilkan nilai rupiah yang merosot terus-terusan. Bahkan kemarin menembus 17.700 per dolar Amerika. Seperti pil pahit, kenaikan suku bunga bank diharapkan bisa jadi obat untuk menstabilkan rupiah. Meski harus diakui dampaknya jelas terasa ke dompet masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya bunga kredit yang naik, harga minyak goreng makin lama juga semakin tinggi. Pemerintah menuding campur tangan mafia yang menjadi penyebab kenaikan harga minyak goreng di pasar. Harga minyak goreng di pasar semakin hari semakin terbang tinggi. Rata-rata harga minyak goreng nasional saat ini mencapai Rp19.927 per kilogram. Harga ini lebih tinggi bila dibandingkan dari bulan lalu. Pemerintah melalui Menteri Pertanian menyatakan bahwa tata kelola minyak goreng di Indonesia saat ini sulit dikendalikan. Munculnya mafia-mafia pangan membuat harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi. Ulah komplotan ini yang kerap menimbun barang hingga mengatur harga, membuat minyak goreng semakin mahal. Satgas mana Satgas? Tolong Jenderal turun ya. Satgas tolong minyak goreng, Deputi. Tolong karena saya izin dulu beribadah. Minyak goreng nggak ada alasan naik. Ditindak. Lebih lanjut, Mentan menjelaskan bahwa keberadaan mafia mengacaukan rantai pasok komoditas pangan. Karena itu pemerintah berjanji akan menuntaskan masalah kenaikan harga minyak goreng, salah satunya dengan memberantas keberadaan mafia-mafia pangan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Langsung saja kita menuju ke Pasar Senen Jakarta untuk informasi terkini mengenai harga pangan hari ini. Selena, bagaimana pantauan cabai di sana siang ini? Ya, David dan juga pemirsa, jika Anda gemar memakan santapan
yang cenderung lebih pedas, tentunya Anda harus bersiap untuk merogoh kocek yang lebih dalam. Pasalnya berdasarkan pantauan kami di Pasar Senen Jakarta Pusat, memang cabai sudah mengalami kenaikan harga yang di sekitar Rp10.000, di mana memang harga cabai seperti cabai merah keriting ini sudah di harga Rp50.000 dari yang biasanya dijual dengan harga Rp30.000 atau Rp40.000, sekarang sudah di harga Rp50.000. Kemudian ada lagi tahta tertinggi dari naiknya cabai yang lebih signifikan, yaitu adalah di cabai rawit merah, yang dimana hari ini dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, pemirsa. Dan saya akan berbincang dengan penjual cabai rawit di Pasar Senen Jakarta Pusat. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Fauji. Bapak, ini kenaikan harganya di sekitar berapa ribu dari sebelumnya? Dari sebelumnya ukuran 10 ribuan lah. Berarti kenaikannya 10.000. Kira-kira ini dampaknya tuh karena apa Pak? Apa karena ingin Idul Adha kah atau bagaimana? Kurang tahu ya masalah dampaknya itu mah. Berarti ada dampak dari Idul Adha ya Pak, karena ke pelonjakan permintaan dari masyarakat, begitu ya Pak? Iya, betul. Kalau yang ini berarti dijualnya dengan harga berapa Pak? Sama. Iya. Di harga Rp80.000 berarti Iya. ya? Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya pemirsa, begitulah tadi untuk komoditas dari cabai yang dimana memang mengalami peningkatan di angka Rp10.000 kurang lebih. Dan untuk komoditas lain seperti minyak goreng memang mengalami kenaikan juga, namun memang tidak terlalu signifikan. Kalau pantauan kami di sini di Pasar Senen mengalami kenaikan di angka Rp2.000 sampai Rp3.000. Begitu David dan juga pemirsa. Ya, jadi lebih pedas harganya daripada cabenya ya. Baik, terima kasih Selena untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kartu transportasi umum Jakarta yang harusnya gratis kini malah diperjualbelikan secara online. Kartu Transum gratis harusnya hanya digunakan untuk kelompok tertentu dan dilarang untuk diperjualbelikan. Kartu layanan transportasi umum gratis milik Pemprov Jakarta diperjualbelikan lewat akun media sosial. Dalam unggahan yang beredar, kartu ini ditawarkan dengan harga tertentu dan bisa digunakan untuk menikmati fasilitas transportasi gratis di ibu kota. Program transportasi gratis sebenarnya diberikan khusus hanya untuk kelompok tertentu seperti pelajar, lansia, penyandang disabilitas, hingga petugas keagamaan. Tujuannya untuk membantu mobilitas warga yang memang membutuhkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan kartu itu tidak boleh dipindah tangankan, apalagi diperjualbelikan. Dan saya meminta untuk siapapun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas. Transjakarta beroperasi menggunakan anggaran publik, maka seharusnya fasilitas yang terkait di dalamnya harus tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, yang viral-viral belum tentu fakta. Kalau jempol lebih cepat bergerak sebelum dipikirkan dengan baik, maka ujung-ujungnya bisa bikin satu kata atau satu kota bahkan panik. Nah, polisi memastikan kabar model yang dibegal di Kebonjeruk adalah hoax dan pelaku ternyata cuma iseng atau cari sensasi. Kabar seorang model perempuan yang dibegal di pinggir tol Kebonjeruk Jakarta sempat membuat warga Jakarta prihatin. Cerita yang sempat viral di media sosial dramatis karena korban dilukai dengan senjata tajam, lalu dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Tapi ketika polisi turun tangan, hasilnya malah bikin geleng kepala. Nama korban ternyata tidak pernah terdaftar di data rumah sakit. Laporan polisi juga nihil. Pasien yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut itu tidak ada dalam data pasien yang sedang berobat ataupun yang telah berobat dari Rumah Sakit Sumber Waras. Yang lebih mengejutkan setelah ditelusuri, model berinisial ADV itu mengaku hanya iseng. Mereka memanfaatkan isu begal yang memang sedang ramai dibicarakan warga. Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
Hal ini sudah didatangi tadi siang dan sudah dilakukan pendalaman. Jadi kita putuskan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan korban. Polisi mengingatkan agar bijak menggunakan media sosial karena sekali hoaks menyebar yang lelah bukan cuma polisi tapi juga masyarakat yang ikut takut dan resah. Terlebih saat ini polisi sedang sibuk menjaga ketertiban dan mengejar begal yang marak beraksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita bergeser ke Timur Tengah pemirsa, ratusan aktivis Global Summit Flotilla yang ditangkap Israel saat membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza diikat dan diminta berlutut. Indonesia meminta bantuan Yordania dan Turki untuk memantau 9 WNI yang ditahan Israel. Free Palestine! Sebuah video yang diunggah Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir di akun X miliknya menunjukkan perlakuan tidak manusiawi terhadap ratusan aktivis kemanusiaan Gaza. Dalam video, puluhan aktivis Global Summit Flotilla mengalami kekerasan fisik hingga psikologis saat diculik oleh pasukan Zionis Israel. Menteri Itamar Ben-Gvir juga memantau langsung penahanan aktivis oleh tentara Israel. Ia bersorak hingga mengibarkan bendera Israel dan mengintimidasi para aktivis. Sebelumnya, puluhan kapal kemanusiaan Global Summit Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza ditangkap Zionis Israel di perairan sekitar Gaza. Sedikitnya 451 aktivis diculik termasuk 9 relawan dan jurnalis warga negara Indonesia. Kementerian Luar Negeri meminta bantuan Yordania dan Turki untuk memantau kondisi 9 WNI yang diculik Israel. Kemenlu juga akan memanfaatkan keanggotaan Indonesia di Board of Peace untuk membebaskan 9 WNI dari Zionis Israel. Global Peace Convoy Indonesia berharap pemerintah Indonesia segera bisa membebaskan 9 WNI lewat jalur diplomasi. Kemudian juga mendukung agar pemerintah Indonesia bisa lebih mengaktifkan kembali upaya diplomasi kemanusiaan. Bahkan mungkin dalam perspektif kami tidak sekedar diplomasi tapi menjadi beyond diplomasi attempt. Karena apa yang sedang dialami ini menjadi sebuah pelanggaran cukup berat. Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara seperti Malaysia dan Australia mendesak Israel segera membebaskan ratusan aktivis kemanusiaan dari 45 negara yang kini ditahan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga dikejutkan dengan kemunculan 2 ekor gajah liar yang tiba-tiba masuk ke tengah-tengah pasar Jukung, Sungai Baung, Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sontak kemunculan 2 mamalia besar yang dilindungi itu membuat warga kocar-kacir hingga masuk ke rumah mereka masing-masing. Gajah liar yang tidak diketahui asalnya ini tiba-tiba muncul dari ujung jalan pasar Jukung, Sungai Baung, Air Sugihan, Ogan Komering Ilir. Warga yang tengah berkumpul untuk melepas lelah dibuat terkejut hingga memilih masuk ke dalam rumah menyelamatkan diri masing-masing. Kemunculan gajah ini tidak membuat kerusakan karena terjadi saat malam hari di mana sudah tidak ada lagi aktivitas perdagangan. Warga mengaku tidak menggunakan petasan atau suara keras lainnya karena khawatir gajah malah panik dan mengamuk. Warga menduga kemunculan mamalia besar ini akibat persediaan makanan di dalam hutan sudah habis. Setelah melintas, gajah pun lalu kembali masuk ke dalam hutan dan menghilang. Panik saat polisi datang menggerebek, seorang remaja nekat melompat ke aliran kali berlumpur tebal di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ia pun dievakuasi dari aliran kali dengan kondisi badan tertutup lumpur hitam dengan bau menyengat. Polisi mengejar sekelompok remaja yang hendak tawuran di Jalan Kali Sekretaris Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Panik melihat petugas datang, seorang remaja nekat terjun ke Kali Sekretaris yang tengah dangkal dan berlumpur. Akibatnya tubuhnya menghitam berselimut lumpur di sekujur tubuh. Akibat kelelahan, ia memilih menyerahkan diri sebelum digelandang polisi. Hasil penggerebekan, polisi mengamankan 5 remaja yang dicurigai terlibat aksi tawuran. Selain itu, polisi juga mengamankan 4 senjata tajam jenis celurit dan kelewang dari lokasi mereka nongkrong.
Patroli malam polisi kini terus ditingkatkan untuk mencegah tawuran dan kriminalitas jalanan yang melibatkan remaja. Karena mungkin saking takutnya dia, sampai ada yang terperosok, ya dibantu, naikin ke atas lagi, kemudian dibersihin, baru dibawa ke polsek. Sementara itu warga juga diimbau melaporkan jika menjadi korban atau melihat tindak kriminalitas melalui layanan 110 gratis tak dipungut biaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Hotman Paris, kuasa hukum PT MNC Asia Holding, mempertanyakan putusan perdata dalam perkara PT CMNP melawan kliennya. Putusan telah berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung namun berubah di 2026. Hotman Paris mempertanyakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung tahun 2008 berubah pada 2026. Hotman menilai kondisi tersebut mencerminkan buramnya penegakan hukum di Indonesia. Pokok perkara bermula saat CMNP memiliki 28 sertifikat deposito di Unibank. Namun bank tersebut ditutup pemerintah saat krisis moneter 2001 sehingga aset dan kewajibannya diambil alih oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN. BPPN menolak mencairkan deposito tersebut karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur penjaminan deposito harus menggunakan mata uang rupiah. Menolak gugatan CMNP karena direksi Unibank salah menerbitkan deposito yang bertentangan dengan peraturan penjaminan Bank Indonesia. Jadi yang salah siapa? Ya direksi banknya lah. Bukan Haritanu, bukan PT Bakti. Kenapa kemudian 18 tahun kemudian perkara yang sudah diputus bisa berubah lagi? 28 deposito ini juga pernah dibukukan dalam laporan keuangan CMNP hingga berujung restitusi pajak puluhan miliar dengan alasan rugi. Sementara dalam gugatan terbaru, deposito disebut palsu. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.